Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat lan dawuh Aisyatu sapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rahima mugi welasi atau melasi Allahu sapa Allah Nisa al-Ansari ing wong wadone Ansor, ing wong wadone Ansor, ing wong wadone sahabat Ansor sama. Lam yakun ora ono al haya'u apa isin, al haya'u apa isin yamna'uhunna iku nyegah apa haya ing nisa al ansor, iku nyegah apa haya ing nisa al ansor fid dini ing dalem agama, ing dalem masalah agama. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah berkata, semoga Allah merahmati wanita-wanita dari sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini sahabat yang ada di Madinah, penduduk Madinah dari kalangan wanita, kalangan perempuan. Itu memang senang bertanya. Lam yakun al haya' yamna'una fiddin. Mereka enggak pernah malu bertanya tentang agama, enggak pernah malu. Perempuan-perempuan penduduk Madinah, asli penduduk Madinah dari sahabat Ansor, itu suka bertanya tentang agama, ya, bukan bertanya tentang aib tetangganya, bukan bertanya tentang kekurangan saudaranya, bukan bertanya tentang kekurangan sahabatnya, bukan bertanya tentang kesalahan sahabat-sahabatnya, tidak. Bertanya tentang agama, tentang ilmu agama. Bertanya ke siapa? Sayyidah Aisyah. Bertanya ke Sayyidah Aisyah. Jadi wanita-wanita penduduk Madinah dari sahabat-sahabat Ansor itu memang senang bertanya tentang ilmu agama. Kalau di sini ya juga bertanya-tanya. Kalau nggak ada ceritanya, nanya apa? Nanya tentang kekurangan orang lain. Akhirnya dibuat cerita, cari gosip. Nggak punya gosip, cari gosip. Nggak ada yang mau diceritakan, yang mau dibicarakan, nggak nemu sudah bahan untuk gosip orang. Akhirnya keluar rumah bertetangga, cari cerita. Nanti kalau ada cerita yang menarik tentang kekurangan saudaranya yang lain, akhirnya itu di bawah diceritakan, di mana, di selatan dicerita, di utara cerita, di timur cerita, bahkan ditambah-tambahi cerita-ceritanya biar lebih menarik. Yang banyak seperti itu. Kumpul di toko cerita. Kalau ceritanya tentang ilmu agama bagus. Yang diceritakan adalah kejelekan saudaranya sendiri, kejelekan tetangganya, kejelekan orang lain. Ini nggak ada bagusnya cerita. Wa qalat Ummu Sulaim, wa qalat lan dawuh Ummu Sulaim sapa Ummu Sulaim li Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan Ummu Sulaim ini bertanya langsung kepada Rasulullah. Innallaha isatuhuni Allah la yastahi iku ora isin sapa Allah anil haqqi saking kebenaran, Hal ana ta alal mar'ati iku ing atase wong adon
hal ana ta 'alal mar'ati iku ing atase wadon min ghuslin utawi adus idhiya utawi mar'ah krana utawi mar'ah ihtalamat iku ngipi metu mani Bahkan Ummu Sulaimin langsung bertanya pada Nabi. Bertanya enggak nanggung-nanggung. Bertanyanya tentang sesuatu yang mewajibkan mandi. Ini biasanya kan bertanya sama sahabatnya sendiri, sama yang sama-sama perempuannya saja malu biasanya tentang yang mewajibkan mandi. Ini malah bertanya pada laki-laki, bertanya pada Nabi Muhammad langsung. Ummu Sulaim. Karena tentang masalah agama. Tentang masalah agama itu sangat penting. Kalau benar-benar nggak tahu ya bertanyalah. Kalau benar-benar nggak tahu. Sampai Ummu Sulaim ini langsung bertanya kepada Nabi tentang masalah apakah orang perempuan yang ihtilam bermimpi keluar mani itu mewajibkan mandi? Apakah wajib mandi? Nah, ini bertanya langsung kepada Rasulullah. Yang namanya ihtilam, semua laki-laki perempuan kan sama, wajib mandi. Nah. Wala yas'alu lan ora takon sapa muta'allim. Wala yas'alu lan ora takon sapa muta'allim an syai'in saking suci-wici. Fi ghairi maudhi'ihi ing dalem liyane panggonane syai'. Fi ghairi maudhi'ihi ing dalem liyane panggonane syai'. Illa angin li hajatin krana hajat. Au alima utawa weruh sapa muta'allim. Bi isari syaikhi kelawan miliaken guru zalika ing mengkono ghairi maudhi'ihi. Murid jangan bertanya tentang sesuatu yang bukan pada tempatnya, bukan pada keadaannya. Guru menerangkan tentang ilmu agama, tentang akhirat. Muridnya ternyata ketika dibuka sesi pertanyaan, bertanya tentang dunia. Kan nggak nyambung. Jangan bertanya di selain tempatnya. Gurunya menerangkan di tempat pengajian. Kok bicaranya bisnis ternyata. Bertanyanya bisnis, masalah bisnis atau kepemerintahan. Kan nggak nyambung. Jangan seperti itu ya, pada tempatnya sendiri. Kalau ingin bicara bisnis ya di luar majelis ilmu lah. Kecuali karena ada hajat, kebutuhan yang sangat mendesak, atau mengetahui atau tahu bahwasanya gurunya memang berkehendak untuk bicara seperti itu, barulah nggak apa-apa. Berarti ada kehendak dari gurunya, ada syarah. Wa idza sakata lan ing dalem nalikane meneng sapa syekh. Wa idza sakata lan ing dalem nalikane meneng sapa syekh anil jawabi saking jawab. Salam. Lam yulih'a moko ora maksa sapa muta'allim. Alaihi ing atase syekh. Ada murid yang bertanya. Ternyata gurunya diam, enggak mau tanya, enggak mau menjawab.
ya jangan dipaksa untuk menjawab. Kalau ada murid bertanya, ternyata gurunya nggak mau menjawab, nggak berkehendak untuk menjawab, karena mungkin pertanyaannya ya nggak pantas untuk dijawab lah. Maka jangan dipaksakan gurunya untuk menjawab. Ya terserah gurunya. Ini adabnya seperti itu. Ini kalau di perkuliahan itu kan fakultas di kuliah itu ya, gurunya dikasih pertanyaan, kalau nggak jawab dipaksa gurunya. Kan yang banyak seperti itu. Ini kan aneh sebetulnya. Mereka nggak kenal adab sudah. Bagaimana adab sama gurunya? Gimana mereka mau mendapatkan keberkahan dari gurunya? Keberkahan itu ilmu. Wong adabnya saja sudah hilang. Ya tidak mustahil keberkahan sirna saat itu. Kalau sudah kurang beradab sama gurunya, kurang bermanfaat lah ilmunya. Wa in akhta'a lan lamun keliru sapa syekh. Wa in akhta'a lan lamun keliru sapa syekh fil jawabi ing dalam jawaban atau ing dalam jawab. Fala yaruddu maka aja nolak sapa muta'allim. Maka aja nolak sapa muta'allim fil hali ing dalam saknalika. Fil hali ing dalam saknalika. Alaihi ing atase syekh. Ini yang banyak terjadi juga di perkuliahan. Ketika semisal gurunya menjawabnya keliru, ternyata memang benar-benar keliru jawaban gurunya, maka jangan langsung ditolak seketika itu. Kayak di perkuliahan, ketika gurunya jawabnya salah atau nggak salah, wah salah itu, wahai guru, salah itu. Kalau menurut saya seperti ini. Kalau seperti itu ya nggak benar itu. Nah, ini mentang-mentang dia tahu jawabannya, mentang-mentang dia sudah pinter, lantas dia meremehkan guru. Ya adabnya gimana? Ya jangan menolak seketika itu. Nanti ketika sudah keluar semua, baru datangi gurunya. Yang tadi menerangkan salah atau jawabnya salah. Baik guru, sepengetahuan saya jawaban yang benar seperti ini. Ya pakai adab juga. Semisal gurunya pernah salah seperti itu jawabnya. Jangan mentang-mentang dia sudah pintar, jangan mentang-mentang murid itu sudah lebih ngerti, lantas semena-mena meremehkan gurunya di depan murid-murid yang lain. Ya nggak ada adab itu. Nggak ada adab. Wa kama yang bagi lan kaya oleh sayukjo. Wa kama yang bagi lan kaya oleh sayukjo li talibi kadwe wong kang nyuprih ilmu. Li talibi kadwe wong kang nyuprih ilmu alla yastahi apa yen ta ora isin sapa talib atau muta'allim sama ya. Apa yang tak ora isin sapa talib minas su'ali saking takon fakadzalika nuli koyok mengkono yang bagi maka koyok mengkono yang bagi la yastahi ora isin sapa talib ora isim sapa talib min qaulihi saking ucapane talib la afhamu ora faham sapa ingsun idza sa'alahu ing dalam nalikane takon ing talib atau ing muta'allim sama saja. Asy-syaikhu sapa guru hal onoto fahimta faham sapa sira wa huwa hale utawi talib utawi muta'allim sama la yafhamu iku ora
iku durung paham sapa thalib atau muta'allim. La yafhamu iku durung paham sapa thalib atau muta'allim. Sebaiknya juga bagi murid, ya, thalib atau pencari ilmu atau seorang murid ta'alim itu sebaiknya tidak malu-malu bertanya. Begitu juga tidak malu-malu mengatakan saya belum paham wahai guru. Ketika ditanyakan paham semua, saya belum paham guru. Jangan malu-malu, Pak paham disimpan. Ditanyakan oleh gurunya sudah paham, padahal belum paham. Sebaiknya jangan seperti itu. Sebaiknya benar, jujur. Kalau ketika ditanyakan oleh gurunya sudah paham, kalau belum paham bilang belum paham wahai guru. Kalau nggak ditanyakan, tidak usah bilang. Gurunya mau melanjutkan keterangan, nggak ditanyakan paham tidaknya. Moro-moro muridnya mengucapkan, saya masih belum paham guru, diulangi lagi. Nggak boleh juga seperti itu. Kalau gurunya bertanya, baru jawab. Kalau nggak ditanya, nggak usah jawab, nggak usah menjawab. Ini adabnya murid thalibil ilmi.